Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss akan terangkan tema masih dengan tema 4 ya, subtema 2 dan 3, pelajaran IPA dan IPS. Kita simak ya. Oke, tema 4 sehat itu penting. Subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Yang subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Rangkuman IPA, subtema 2 dan subtema 3. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Berikut ini gangguan-gangguan yang dapat terjadi. Yang pertama, penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh timbunan lemak dalam pembuluh darah dan mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. Yang kedua, tekanan darah rendah terjadi. Jika tekanan darah lebih rendah dari biasanya, berarti jantung, otak, dan bagian tubuh yang lain tidak mendapatkan cukup darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan penyakit yang dialami seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi. Yang keempat, pelebaran pembuluh darah terjadi karena tekanan darah terlalu tinggi dan jumlah darah terlalu banyak menyebabkan penyakit varises dan ambeien atau wasir. Yang kelima, kanker darah terjadi karena kelebihan sel darah putih pada tubuh manusia. Kalau sel darah putih ini biasanya nama penyakitnya adalah leukemia ya. Darah dan penyusunnya. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian penting dari darah dan berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Jadi tugas sel darah merah adalah mengedarkan gas-gas pernapasan. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Sel darah putih berguna membentuk sistem pertahanan tubuh atau antibodi terhadap bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau sel darah putihnya melebihi ya dari sel darah merah, berarti akan ada penyakit yang disebut dengan leukemia. Keping-keping darah atau trombosit merupakan penyusunan sel darah yang paling kecil dan berguna membekukan darah. Keping darah bekerja sama dengan fibronogen yang terdapat dalam plasma darah. Keping darah dan fibronogen membuat jaring-jaring penutup luka sehingga luka tertutup secara sempurna. Yang keempat, plasma darah merupakan bagian darah yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, jadi darah padat yang ada di manusia itu ada eritrosit, sel darah merah, ada sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah trombosit. Ya, lanjut. Faktor-faktor yang disebabkan gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama, faktor perilaku. Terus ada faktor lingkungan, ada faktor pelayanan kesehatan, faktor keturunan. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula, melakukan olahraga secara teratur, menghindari konsumsi alkohol, tidak merokok, membatasi asupan lemak. Ya. Nah, sekarang rangkuman IPS. Subtema 2 dan subtema 3. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Oke. Yang pertama adalah pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap aspek sosial. Contoh penanggulangan masalah perumahan untuk wilayah perkotaan. Maka wilayah perkotaan itu dibangun rumah susun, rumah sewa yang bisa digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, pengaruh pengelolaan lingkungan hidup terhadap aspek ekonomi. Masih terdapatnya daerah tertinggal yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lemah. Jadi masih banyaknya pengangguran ya, belum memadainya perekonomian yang ada di daerah. Yang lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Lingkungan hidup manusia terdiri atas yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dibagi dua,
Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam, contohnya hidup dengan sumber makanan seperti petani, ya. Yang kedua, interaksi manusia yang mengeksploitasi alam, contohnya dengan menggunakan iptek dan memanfaatkan sumber daya alam. Terus yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, interaksi antar orang perorangan, interaksi perorangan dengan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Terjadi komunikasi dan kontak sosial, mempunyai tujuan yang jelas. Yang selanjutnya adalah beberapa faktor penyebab perbedaan dalam interaksi sosial. Ada faktor sejarah, ada faktor geografi, ada faktor iklim, dan juga faktor agama. Ya. Terus interaksi sosial terjadi karena disebabkan yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah, alokasi dana pembangunan antar daerah. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial. Terjadinya sifat mementingkan diri sendiri dalam lingkungan antara manusia. Timbulnya persaingan dalam usaha memenuhi kepentingan bersama. Timbulnya rasa tidak aman ketika adanya ancaman dari pihak lain. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan budaya. Yang pertama, hilangnya sebagian kebudayaan tradisional yang sudah berkembang turun-temurun. Timbulnya kebudayaan baru yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di bidang perekonomian, berkurangnya sumber daya alam, terciptanya produk-produk terlarang. Oke, ada dampak negatif, berarti ada dampak positif. Dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial. Yang pertama, terjadinya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Timbulnya rasa saling membutuhkan sesama manusia. Timbulnya rasa ingin saling membantu sesama ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Timbulnya rasa aman ketika ada hal yang sifatnya mengancam keselamatan seseorang. Dampak positif dari interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan budaya. Yang pertama, terpeliharanya kebudayaan tradisional yang sudah turun-temurun. Yang kedua, terjadinya perpaduan antara budaya alam dengan budaya baru. Timbulnya kebudayaan baru sesuai dengan zamannya. Terus dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, berkembangnya usaha di bidang ekonomi yang sudah ada, terciptanya lapangan pekerjaan, terciptanya produk-produk baru sesuai dengan iptek. Yang selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga rangkuman yang sudah terangkan sedikit bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Silahkan kalian tandai, garis bawahi buku tema 4-nya yang menurut kalian penting ya. Jadi kalian tidak perlu mencatat, jadi kalian hanya menyamakan saja rangkuman yang dari Miss berikan dengan buku kalian. Oke, makasih anak soleha. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.